Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana nih kabar anak ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di mata pembelajaran biologi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya anak ibu kita membaca doa terlebih dulu. Untuk itu, ibu minta izin untuk membacakan doa hari ini. Ayo anak ibu, angkat kedua tangan kalian. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammil amin. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya anak-anak ibu isi absen dulu ya di Google Classroom. Ibu tunggu. Jaringan hewan adalah merupakan sekumpulan sel-sel hewan di mana mempunyai sebuah bentuk serta fungsi yang sama. Nah, sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Jadi, fungsi jaringan pada hewan ini sangat bermanfaat bagi hewan karena mempunyai sebuah bentuk dan fungsi yang sama. Nah, sampai di sini paham anak ibu pengertian tentang jaringan hewan? Oke, mantap. Nah, ibu mau nanya nih kepada anak ibu. Tadi kan ada gambar hewan. Nah, di gambar hewan tersebut ada terbagi 3 jenis jaringan. Jaringan apa-apa saja? Oke, jaringan pertama adalah jaringan epitel. Jaringan kedua adalah jaringan ikat dan jaringan ketiga adalah jaringan otot. Nah, ibu ingin tanya, apabila salah satu jaringan yang terdapat pada tubuh hewan itu misalkan tidak ada jaringan epitel, apa yang akan terjadi? Sedangkan kita tahu kan tadi pengertian jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Nah, apabila suatu sel atau suatu jaringan pada tubuh hewan itu tidak ada, maka akan terjadi apa? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Sebelum ibu tunjuk. Ya, benar. Mungkin akan terjadi sindrom atau kelainan pada pertumbuhan hewan. Karena kan tadi
salah satu jaringan yang terdapat pada hewan itu tidak ada. Misalkan nih, jaringan otot saja. Otot kan kita tahu fungsinya untuk apa? Ya, untuk menggerakkan otot-otot rangka kita. Nah, jadi apabila salah satu jaringan pada struktur hewan tidak ada, maka mungkin akan terjadinya sindrom atau kelainan dalam pertumbuhan si hewan tersebut. Nah, sampai sini anak-anak ibu paham? Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, alhamdulillah anak-anak ibu paham. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi jaringan epitel pada struktur hewan atau jaringan hewan. Nah, ada yang tahu nggak apa sih fungsi epitel pada jaringan hewan? Ayo anak-anak ibu, ada yang tahu? Oke, ya. Fungsi jaringan epitel pada jaringan hewan itu sebagai transportasi, yaitu pengangkutan zat-zat antar jaringan atau rongga. Terus absorpsi, yaitu menyerap sari-sari makanan yang kita makan. Misalkan nih, si Anissa makan jagung atau makan makanan yang bergizi, otomatis kan akan diserap oleh tubuh dan sari-sari makanannya itu akan disebarkan ke seluruh tubuh, yaitu sebagai absorpsi, yaitu penyerapan sari-sari makanan. Nah, seterusnya adalah proteksi. Apa sih proteksi itu? Nah, proteksi itu adalah melindungi jaringan paling bawah. Misalkan nih, pada jaringan hewan itu apa? Jaringan yang paling bawah. Nah, maka proteksi ini akan melindungi jaringan paling bawah. Terus sekresi sebagai penghasil zat-zat ekresi dari epitelum. Terus ekskresi atau pembuangan sisa-sisa metabolisme. Terus eksteroreseptor, yaitu menerima rangsangan dari lingkungan. Nah, sampai di sini anak-anak ibu paham nggak apa sih fungsi jaringan epitel? Ada yang ditanyakan atau masih bingung, bisa tanya dengan ibu. Oke? Ya. Oke, silahkan ingin bertanya. Iya, benar anak ibu. Jadi fungsi jaringan epitel ini ada sebagai ekresi. Nah, ekresi itu adalah membuang sisa-sisa metabolisme yang kita pakai lagi oleh tubuh, misalkan karbon dioksida dan sisa-sisa seperti sari makanan kita, seperti feces. Nah, sampai sini paham? Alhamdulillah paham. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya adalah tentang susunan jaringan epitel pada struktur hewan atau jaringan hewan. Nah, di slide PPT yang ibu tampilkan, kalian dapat melihat nih, itu ada gambar jaringan epitel pada hewan. Nah, pada bagian atas, jaringan epitel hewan itu tersusun rapat. Kalian bisa mengamati. Nah, pada jaringan epitel yang paling atas itu tersusun dengan rapat. Sudah jelas kan anak ibu, terlihat rapat? Oke, nah pada lapisan tengah itu jaringan epitel ini tersusun atas mengandung banyak sel saraf. Itu seminta saraf otak ataupun saraf yang penyusun tubuh hewan tersebut. Terus bagian terakhir itu mempunyai kemampuan tinggi. Apa sih Bu maksud kemampuan tinggi? Nah, kemampuan tinggi pada jaringan epitel pada hewan ini bisa kayak mengandung banyak kayak ada yang suka air, ada yang tidak suka air. Nah, jadi begitu. Jadi jaringan epitel pada jaringan hewan ini terdapat sel-selnya itu tersusun atas rapat dan mengandung banyak sel saraf dan mempunyai kemampuan tinggi. Nah, sampai di sini anak-anak ibu paham dengan susunan jaringan epitel pada jaringan hewan. Oke, mantap, anak-anak ibu sudah paham. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, nah materi selanjutnya yaitu tentang letak jaringan epitel pada struktur hewan atau jaringan hewan. Silahkan kalian amati pada slide PPT yang ibu tampilkan, itu gambar jaringan epitel
hewan. Tolong diamati. Oke, anak-anak ibu sudah mengamati? Ya, mantap. Nah, pada jaringan Eiffeltoe mempunyai letak yaitu pada bagian tengah ada yang bulat-bulatnya itu disebut dengan mesotelium. Pada mesotelium itu terdapat pada lapisan epidermis. Epidermis itu adalah lapisan paling awal dari jaringan Eiffeltoe yang ada di jaringan hewan. Terus pada jaringan hewan juga terdapat jaringan endotelium. Endotelium itu terletak di bawah jaringan epidermis. Misalkan sini jaringan epidermis anak-anak ibu. Jadi di bawah sini ada mesotelium yang bulat-bulat itu. Terus di bawah jaringan epidermis ada jaringan endotelium. Nah, epidermis ini berbatasan dengan lapisan luar sel, sedangkan mesotelium adalah membatasi rongga. Terus endotelium adalah membatasi organ-organ yang ada pada sel jaringan hewan. Nah, kalian kan dapat mengamati pada gambar yang ibu tampilkan di slide PPT itu tentang gambar jaringan Eiffeltoe berdasarkan letaknya. Tadi mesotelium itu merupakan pembatas rongga yang terdapat pada jaringan hewan, sedangkan epidermis ini berbatasan dengan lapisan luar pada jaringan hewan. Sedangkan endotelium itu merupakan membatasi organ-organ yang ada di bawah jaringan hewan. Nah, sampai di sini anak-anak ibu paham? Pastilah paham kan, tadi sudah ada gambar, terus ada keterangannya, dan keterangannya juga pun ada penjelasannya. Pasti kan paham? Oke, mantap anak-anak ibu. Sampai sini ada ditanyakan? Atau masih ada yang ragu mungkin dengan penjelasan ibu, atau ibu terlalu cepat menjelaskannya? Bisa tanyakan sekarang. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke. Baik anak-anak ibu, sekarang di materi selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan Eiffeltoe berdasarkan struktur dan fungsi jaringan tersebut. Nah, pada slide PPT yang ibu tampilkan itu sudah ada jaringan Eiffeltoe berdasarkan struktur dan fungsi terbagi menjadi dua. Nah, kita akan membahas pertama itu adalah jaringan Eiffeltoe-Klenger. Nah, jaringan Eiffeltoe-Klenger adalah tersusun oleh sel-sel khusus yang mampu menghasilkan getah cair. Nah, terdapat pada Klenger yang berfungsi dalam pembuatan dan penyimpanan dan sekresi zat-zat kimia. Terus sampai di sini anak-anak ibu paham dengan Eiffeltoe-Klenger. Eiffeltoe-Klenger itu berfungsi dalam pembuatan dan penyimpanan dan sekresi zat-zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh hewan. Oke, paham? Oke, kita lanjut. Eiffeltoe penutup. Eiffeltoe penutup ini berfungsi untuk melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, lapisan dinding sebelah, dan saluran pencernaan dan pembuluh darah pada sel hewan. Oke? Apakah masih bingung atau ibu terlalu cepat menjelaskannya? Oke, kita lanjut. Oke, anak ibu, materi selanjutnya adalah jenis-jenis Eiffeltoe-Klenger. Yang jenis pertama adalah Klenger exocrine. Apa sih Klenger exocrine itu? Ada yang tahu? Oke, nah di slide PPT yang ibu tampilkan bahwa jenis jaringan Eiffeltoe-Klenger itu terbagi menjadi dua, tapi yang pertama itu kita akan membahas tentang Klenger exocrine. Nah, Klenger exocrine ini mempunyai fungsi yaitu menyalurkan getah cair atau sekretnya ke suatu permukaan tubuh, atau bisa di permukaan tubuh internal ataupun eksternal. Nah, yang kedua adalah hasil sekresi ini disalurkan ke permukaan tubuh melalui saluran yang bentuknya bermacam-macam. Bisa kalian lihat pada slide PPT yang ibu tampilkan bahwa jaringan exocrine ini mempunyai bentuk-bentuk sel yang bermacam-macam. Oke, fungsi yang ketiga yaitu sekret yang dikeluarkan berupa cairan jernih yang mengandung enzim. Yang keempat itu contohnya itu
terdapat pada pankreas, kelenjar ludah, kelenjar lambung, kelenjar susu, dan kelenjar keringat. Nah, jadi anak-anak ibu di slide pepet yang ibu tampilkan itu ada kelenjar eksokrim. Nah, kelenjar eksokrim ini merupakan dari epithel kelenjar yang mana mempunyai permukaan tubuh yang bermacam-macam, saluran yang bermacam-macam. Ada yang bulat-bulat, terus ada yang cuma bermacam-macam bentuk saluran. Bisa dilihat. Nah, di bagian bawah itu adalah epithel kelenjar. Nah, terus di bagian atas itu merupakan salurannya dan paling tengah itu merupakan sekret. Nah, sampai sini anak-anak ibu paham? Oke, paham. Tetap semangat anak-anak ibu. Oke, materi terakhir adalah kelenjar endokrin. Apa sih ibu fungsi kelenjar endokrin itu? Oke, baik, ibu akan bacakan. Pertama itu, kelenjar endokrin itu mempunyai fungsi untuk menyalurkan sekretnya langsung ke dalam tubuh pembuluh darah atau pembuluh limpa atau sekresi internal. Yang selanjutnya disebut juga sebagai kelenjar bantu karena tidak memiliki saluran. Yang selanjutnya itu sekret yang dikeluarkan berupa hormon, dan contohnya yang terletaknya itu pada kelenjar tiroid, kelenjar hipofisis, kelenjar paratiroid, dan kelenjar timus. Nah, jadi kelenjar endokrin ini merupakan kelenjar yang penghasil hormon. Anak-anak ibu bisa lihat pada slide pepet yang ibu tampilkan bahwa bentuk kelenjar endokrin maksud ibu itu pada jaringan paling atas itu terdapat hormon, yang paling tengah itu adalah aliran darah, yang paling ujung itu adalah sel kelenjar. Nah, jadi kelenjar endokrin ini adalah penghasil hormon yang letaknya pada kelenjar tiroid, kelenjar hipofisis, kelenjar paratiroid, dan kelenjar timus. Sampai sini paham anak ibu? Sebelum kita ini kan materi terakhir. Nah, anak ibu apakah masih ada bingung dari materi yang awal yang ibu sampaikan sampai materi sekarang? Oke, tidak ada. Oke, kita akan lanjut. Oke, anak-anak ibu, materi kita sudah selesai. Ibu ada sedikit tugas untuk kalian dijawab sekarang. Tugasnya sudah ibu share di grup WA, dan pembagian kelompoknya sudah ibu share juga di grup WA. Sampai sini ada yang ditanyakan anak ibu tentang terkait soalnya ataupun masih bingung apa sih ibu itu disuruh ibu itu apa? Nah, silakan. Oke, jadi ibu ulang ya. Tugasnya sudah ibu share di grup WA, dan terus pembagian kelompoknya juga ibu share di grup WA. Nah, tugasnya itu soalnya itu cuma ada 3, kelompoknya ada 3, yaitu kelompok pertama itu Rahmani dan Anissa, yang kelompok kedua itu Rija dan Kasmiyah, dan kelompok 3 itu Nur Jamilah. Sudah jelas anak-anak ibu? Oke, ibu beri waktu sekitar 5 menit untuk menjawab tugas tersebut. Dipersilahkan. Semangat anak-anak ibu. Oke, anak ibu, waktunya sudah habis ya untuk mengerjakan tugas tadi. Untuk itu, ibu persilahkan pada kelompok pertama tadi itu Rahmani dan Anissa. Silahkan siapa perwakilannya ingin membacakan hasil diskusi kalian. Oke, silahkan Rahmani. Mantap, iya benar. Ya, jaringan ikat adalah jaringan yang terlibat dalam mengikat dan menyokong struktur dan jaringan tubuh pada hewan. Ya benar, silahkan. Kelompok 2 tadi Muhammad Rija, Nur, dan Kasmiyah. Silahkan siapa perwakilannya ingin membacakan hasil diskusi kalian. Oke, Kasmiyah, persilahkan. Ya, pengertian jaringan otot. Oke. Iya, benar. Otot itu adalah otot atau merupakan rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang hewan. Ya, fungsi otot pada tulang hewan itu yakni sebagai alat gerak, bujur. Ya, sangat benar ya. Terima kasih kelompok 2.
Sekarang kelompok 3, bacakan hasil diskusinya. Silahkan Nur Jamilah. Oke, ya benar. Jaringan Epitel merupakan salah satu dari 4 jaringan dasar, yaitu jaringan Epitel melapisi bagian luar tubuh seperti kulit, terus membatasi organ tubuh, terus membatasi organ dalam atau endotelium. Oke, alhamdulillah tugas sudah terjawab semua. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ada tugas nih untuk kalian, semacam PR lah ya, tapi tugasnya gampang mungkin. Nah, tadi kan kita belajar tentang jaringan hewan. Tugasnya itu, coba kalian amati hewan apa saja yang terdapat di tempat tinggal kalian. Nah, setelah mengamati, coba kalian deskripsikan atau ceritakan apa sih manfaat dari hewan yang kalian dapat. Misalkan nih, manfaat ayam apa, manfaat sapi apa, dan lain-lain. Hewan yang ada di sekitar tempat tinggal kalian, terserah mau hewan apa. Sampai sini paham dengan soalnya? Alhamdulillah paham. Nah, untuk itu alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berguna dan dapat bermanfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin pamit. Dadah Ibu, sampai ketemu lagi di mata pelajaran biologi minggu depan. Oke.